Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai produk kami, kemudian gambaran umum mengenai kompetitor, bagaimana cara promosi, target yang akan kita capai dalam waktu 4 bulan, mengenai pelanggan yang kecewa terhadap produk kami, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, serta akuisisi terhadap pelanggan di wilayah target usaha. Selamat memperhatikan. Apa sih produk olahan dari kelompok 1? Produk olahan dari kelompok 1 yaitu produk tahu roll isi atau biasa disebut dengan produk tahu rosi. Di mana produk ini kita buat karena kita melihat bentuk varian olahan tahu itu yang dipasarkan itu memiliki bentuk varian yang seperti itu saja, seperti tahu isi, tahu crispy, dan tahu goreng. Nah, dengan demikian kami membuat inovasi terbaru dari olahan tahu yang digunakan sebagai kulit luarannya dengan isi dan berbagai varian isi yang berbeda, sehingga diharapkan anak-anak ataupun para remaja yang tidak menyukai makanan yang berasal dari tahu bisa tertarik untuk mencoba produk kami yang memiliki bentuk dan rasa yang berbeda. Nah, dapat dilihat dari Open PO yang kami lakukan pada hari Kamis 1 minggu yang lalu. Banyak para remaja, bahkan anak-anak sudah mulai tertarik untuk mencoba produk kami. Namun, produk kami tidak hanya untuk para anak-anak dan remaja saja, melainkan untuk semua khalayak umur bisa untuk mengkonsumsinya. Perkenalkan, nama saya Wulandari Puji Astuti, NPM 42. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Listianingrum. Keinginan calon pelanggan salah satunya yaitu untuk mengonsumsi makanan ringan yang bisa dibeli sebagai camilan atau lauk pendamping. Tahu rosi dapat dinikmati, kemudian diberi saus dan mayones untuk melengkapi. Untuk kompetitor tahu rosi sendiri yaitu tahu isi dan lumpia. Biasanya produk kompetitor dijual di pasar ataupun di toko. Alasan kenapa kami memilih produk tahu rosi karena di wilayah Magelang sendiri pabrik tahu rosi berada di mana-mana dan belum dimanfaatkan untuk membuat olahan yang lainnya, sehingga kami membuat olahan baru yaitu namanya tahu rosi. Kompetitor produk tahu rosi di kota maupun di Kabupaten Magelang yaitu aneka makanan yang digoreng serta memiliki tekstur renyah dan rasa gurih. Lebih spesifiknya yaitu tahu isi dan lumpia yang namanya telah familiar di telinga masyarakat dan sudah memiliki mangsa pasar. Produk tahu isi dan lumpia dapat dijumpai di warung, pedagang kaki lima maupun di pasar dengan kisaran harga yang relatif murah yaitu Rp500 hingga Rp2.000 per biji. Sehingga tidak heran jika produk tersebut sangat diminati masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Untuk menyiasati kompetitor, produk tahu rosi yang kami tawarkan memiliki kreativitas baru, baik dari bahan baku kulit, isian, pengemasan, maupun sistem penjualan. Sedangkan perbandingan antara produk tahu rosi dengan kompetitor yaitu tahu rosi memiliki isi yang bervariasi yaitu bakso, sosis, dan gelatin. Kulit luar berbahan dasar tahu, terdapat saus dan mayones sebagai penambah cita rasa. Kemasan mika plastik dengan dialasi kertas minyak. Minyak yang digunakan diganti secara berkala, serta produk tahu rosi dapat dipesan secara online dan dapat melakukan COD. Sedangkan produk kompetitor lain, isian tidak beragam, hanya satu jenis, tidak ada penambahan bumbu berupa mayones dan saus, kemasan berupa plastik eceran, serta minyak yang digunakan berulang kali. Sedangkan trik yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan yaitu pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan produksi, jumlah bahan diperhitungkan dengan catatan bahan yang digunakan berkualitas. Kemudian disesuaikan harga produk ataupun jumlah produk dalam sekali produksi disesuaikan dengan jumlah permintaan. Kemudian dalam melakukan pemasaran yang paling sesuai untuk tahu rosi yaitu produk dipromosikan melalui media sosial terutama WhatsApp. Kemudian konsumen yang tertarik bisa menghubungi kami untuk memesan produk kami.
sudah melakukan transaksi dengan COD. Hal ini merupakan bagian dari pelayanan kami untuk konsumen, dengan harapan konsumen dapat lebih mudah menjangkau produk kami serta konsumen menjadi loyal. Pelanggan tahu Rossi berasal dari kalangan anak-anak, mahasiswa, dan orang tua. Mereka memesan tahu Rossi dengan varian yang mereka sukai, ada varian bakso, sosis, maupun gelatin, dan juga varian mix. Mereka dapat memperoleh produk tahu Rossi dengan harga Rp5.000 dengan cara memesan terlebih dahulu. Kemudian, setelah masa pre-order selesai, maka produksi tahu Rossi segera dilaksanakan untuk memenuhi pesanan para konsumen. Selanjutnya, konsumen nantinya dapat melakukan COD untuk menerima produk tahu Rossi sekaligus melakukan transaksi pembayaran. Promosi dilakukan dengan menggunakan media sosial baik WA maupun Instagram dengan membuka sistem pre-order dan membuat pamflet di mana pada pamflet tersebut terdapat kontak yang dapat dihubungi apabila ingin memesan tahu Rossi. Tak hanya itu, promosi produk tahu Rossi juga dilakukan melalui mulut ke mulut untuk mengajak orang-orang untuk tertarik membeli produk tahu Rossi tersebut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Habibatu Zakiyah, NPM 1810401018. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Faza Salsabila mengenai target dalam kurun waktu 4 bulan. Harapannya produk tahu Rossi dapat dikenal serta disukai atau bahkan menjadi produk yang dicari oleh masyarakat Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang. Untuk saat ini, konsumen kami hanya teman dekat sekitar atau kenalan, maka kedepannya tahu Rossi diharapkan berhasil dalam mempromosikan produknya melalui sosial media untuk mencapai target dikenal masyarakat kota dan kabupaten Magelang. Kemudian, kami menargetkan dalam waktu 4 bulan dapat melakukan 12 kali produksi dengan setiap produksi mencapai 20-30 PCS yang disesuaikan dengan jumlah permintaan dari konsumen. Serta produk tahu Rossi ini dapat bertahan di kondisi saat ini dengan keterbatasan akses serta ketatnya protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh kami. Daerah yang menjadi target usaha yaitu daerah Kabupaten Magelang karena letak usaha tahu Rossi yang dekat dengan kabupaten, terutama lapangan Supardi Sawitan yang cukup ramai orang-orang untuk melakukan aktivitas olahraga dan berasal dari semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja. Perkenalkan, nama saya Dian Irmayanti, NPM 1810401014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa testimoni dari para konsumen yang kemarin telah membeli produk kami. Nah, dari beberapa konsumen tersebut, ada yang menyarankan bahwa produk kami itu sebaiknya sampai di tangan konsumen dalam keadaan hangat, karena apabila produk kami sampai di tangan konsumen dalam keadaan hangat, itu rasanya akan lebih nikmat. Nah, kemudian selain itu juga ada yang mengatakan kalau untuk varian isinya itu sebaiknya dimasak terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulit. Kemudian pada saat proses penggorengan itu juga dilakukan semaksimal mungkin dan jangan terlalu kering, tapi juga jangan kurang matang gitu, jadi harus pas. Tetapi kalau terlalu kering, nanti varian isinya juga akan ikut kering, sehingga pada saat dimakan oleh konsumen itu mereka merasakan isinya itu tidak terasa pada saat dimakan. Nah, kemudian ada juga yang memberikan kritik dan saran pada kemasan dari produk kami. Nah, menurut beberapa konsumen, untuk kemasan dari produk kami ini sudah cukup menarik dan baik. Akan tetapi mereka itu mengeluhkan pada saat proses COD itu kan kita menggunakan motor. Jadi pada saat sampai di tangan konsumen itu ada beberapa produk kami itu yang sudah tidak rapi, atau mereka itu dari produk kami itu yang ada di dalam mika itu terkena saus atau mayones yang ada di mika tersebut. Jadi mereka tuh sedikit kurang puas untuk mengenai kemasan pada saat di tangan mereka pertama kalinya, itu karena memang terjadi kendala pada saat proses COD karena kita memang menggunakan motor. Nah, kemudian selain itu
kami juga akan mengevaluasi dari beberapa testimoni dari konsumen tersebut yang berupa kritik dan juga saran dari mereka untuk dapat kami pertimbangkan dan juga menjadi evaluasi dari kelompok kami yang kedepannya akan kami berikan kesempatan untuk para konsumen untuk selalu memberikan kritik, saran, dan juga masukan untuk produk kami. Untuk kedepannya kami selalu terbuka seperti itu. Jadi bagaimana mengenai produk kami itu biar hasilnya itu maksimal dari mulai proses produksinya sampai pada tangan konsumen tersebut. Masuk di bagian akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan sendiri merupakan kegiatan atau upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menarik minat pelanggan terhadap bisnis yang dijalankan untuk pertama kalinya. Dalam hal ini, kami menjalankan bisnis tahu rossi menggunakan teknik akuisisi pelanggan dengan cara memanfaatkan media sosial berupa promosi via WhatsApp Group, promosi menggunakan Instagram Story, WhatsApp Story, dan dengan menawarkan secara langsung kepada calon pembeli dari mulut ke mulut. Metode akuisisi pelanggan dengan media sosial WhatsApp terbukti cukup memberikan hasil yang lebih baik terhadap hasil penjualan tahu rossi dibandingkan media sosial yang lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya transaksi penjualan yang sudah dilakukan pada produksi tahu rossi sebelumnya melalui pemesanan via WhatsApp.